Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya sampaikan beberapa kesalahan dalam perayaan Agustusan. Ya. Kemerdekaan itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Islam itu mengajarkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat, termasuk keamanan dan kebebasan menjalankan agama. Namun di dalam bersyukur, setiap muslim itu tetap terikat dengan aturan syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil adati al-ibahatu ma lam yadulla dalilun ala tahrim. Hukum asal dalam urusan adat dan kebiasaan itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena itu persoalan di dalam perayaan kemerdekaan atau 17 Agustus itu bukan soal perayaannya tanggal 17 Agustus atau masalah bersenang-senang atau bersyukur, akan tapi bentuk kegiatan itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Karena di dalam perayaan tersebut ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama, banyak kegiatan jadi melalaikan sholat demi perlombaan. Kesalahan terbesar adalah ketika seseorang itu meninggalkan atau menunda sholat hanya karena sibuk mengikuti lomba. Bukan cuma lomba, pawai, terus hiburan, kepanitiaan, hanya karena pawai, karnaval, jadi panitia, ikut lomba, terus enggak sholat atau menunda sholat. Apalagi lombanya panjat pinang, dilumpuri lemak, masuk ke kolam. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang mestinya dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailun lil mushollin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Oh, maksudnya gimana? Fawailun lil mushollin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang sholat saja bisa celaka kalau sholatnya lalai, apalagi melalaikan sholat. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5.
tidak ada perlombaan apapun yang boleh mengalahkan kewajiban sholat. Niat awalnya merayakan kemerdekaan, tapi malah terjajah oleh setan. Yang kedua yang harus kita perhatikan, musik dan hiburan yang melalaikan. Nah, biasanya kalau di dalam lomba-lomba Agustusan itu terus musik-musik. Kadang musiknya disetel di masjid karena yang ada speakernya masjid. Nah, ini tidak sedikit acara-acara 17 Agustus itu sebenarnya mengandung maksiat. Karena apa? Banyaknya musik-musik, terus nanti berjoget-joget, joget bareng. Malah ada beberapa yang disebutkan, misalnya satu kampung atau satu desa membuat festival kesenian. Di sini ada dangdut, di sana ada jadilan, di sana ada keroncong, di sana ada ini. Nah, itu bisa melalaikan. Maka apabila hiburan-hiburan itu menjadikan lalai dari zikir kepada Allah, kemudian melalaikan sholat, bahkan membuka pintu kemaksiatan, maka yang seperti itu wajib ditinggalkan. Orang-orang yang menyukai maksiat nanti akan komentar, wah nyenyet kayak kuburan. Ya umumnya lah kita itu musik-musik ya tidak apa-apa, tapi kalau itu kemudian melalaikan dari zikir kepada Allah, kemudian banyak orang yang tidak sholat, bahkan ada kemungkinan azan di masjid itu nggak ada. Masalahnya semua warga tumplek blek di situ. Meskipun ada orang yang azan, jamaahnya nggak ada, karena sibuk lomba. Terus yang wajib kita perhatikan juga unsur dalam menghambur-hamburkan harta. Banyak yang terjadi di kampung-kampung, ya bukan cuma kampung, ya di desa, ya di kota, ya perkampungan desa maupun kota. Sebagian dari panitia itu menghabiskan dana yang sangat besar. Malah setiap bulan sudah iuran untuk 17 Agustus. Nanti ketika mau Agustusan, per kakak masih ditarik. Nggih mboten? Zamannya zaman susah, tapi masih terlalu banyak tarian. Di kumpulan RT atau kumpulan ibu-ibu napa? Dawis. Kumpulan wis bae kumpulan itu ada uang kas, uang jimpitan, uang 17-an, uang meja, uang sampah. Belum termasuk bayar listrik, bayar air, bayar internet. Jadi pengeluaran kita itu banyak. Ya. Itu di luar makan sehari-hari loh. Uang saku anak, ayo biasalah uang saku. Nah, maka kalau dana yang besar dihabiskan hanya untuk hiburan,
Sementara masih banyak orang-orang fakir miskin. Ini kalau kita bicara soal fakir miskin banyak loh. Nanti ada uang bendera, uang umbul-umbul, uang pager, ngecat. Itu banyak sekali pengeluaran pada saat Agustusan. Sementara masih banyak fakir miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita itu mengadakan kegiatan di 17 Agustus atau kegiatan Agustusan itu yang sederhana saja ya. Karena ini apa? Wujud syukur. Beberapa waktu lalu kita membahas puasa Asyura. Napa niku puasa Asyura? Puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa berpuasa tanggal 10 Muharram? Karena ada peristiwa bahwasanya orang-orang Yahudi itu pada hari itu berpuasa. Ketika ditanya mengapa berpuasa, karena Nabi Musa itu bersyukur telah dibebaskannya Bani Israel dari Fir'aun. Bani Israel itu dijajah di Mesir. Kemudian ketika Bani Israel ini bisa keluar dari Mesir, merdeka dari penjajahan Fir'aun, maka bersyukur. Bersyukurnya apa? Panjat pinang? Balap karung? Bukan. Bersyukurnya apa? Berpuasa. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, maka Nabi memerintahkan bahwa kita orang Islam itu lebih berhak atas Musa. Jadi kemudian kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi sebenarnya nggak aneh itu. Yang namanya bersyukur itu malah berpuasa. Tapi kalau di tempat kita bersyukur itu hura-hura. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan bahwa meskipun di tempat kita itu ada beberapa bentuk menyambut Agustusan itu sebagai bentuk rasa syukur, kemudian bergembira, mengadakan permainan dan perlombaan, tapi mari kita perhatikan. Permainan dan perlombaan itu bukan soal namanya, akan tetapi dalam permainan dan perlombaan itu ada unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat atau tidak. Jadi yang pertama, kalau kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus atau selama bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan, itu tidak salah. Jadi silahkan merayakan kemerdekaan. Yang kedua, kalau misalnya kita mengadakan perlombaan, pertandingan, permainan, seneng-seneng, itu juga boleh, tidak dilarang. Yang dilarang yang melanggar syariat. Nah, maka kita harus cerdas. Ini permainan atau perlombaan ini melanggar syariat atau tidak. Yang pertama, permainan atau perlombaan yang mengandung unsur judi atau qimar atau maisir. Ini jelas larangan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlama rijsum min amalis syaiton fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari setan, maka jauhilah. Contohnya apa ini contohnya? Misalnya ada lomba balapan, terus ada orang yang bertaruh berjudi, totoan, lomba. Kalau mentalnya mental penjudi, gek nyileke godhong nang kali jadi totoan. Sepak bola jadi judi. Nanti orang balap karung jadi judi. Nanti balap sepeda judi. Nanti ketika perlombaan jalan atau maraton judi. Nah, itu. Terus seperti iuran peserta yang seluruhnya dijadikan hadiah pemenang tanpa ketentuan yang dibenarkan syariat. Contoh, jalan santai, goes, senam, semua peserta wajib bayar. Terus bayarannya dibelikan hadiah dan itu diundi. Itu namanya kita membeli hadiah seperti kita itu totoan. Kemudian nanti hadiahnya diundi. Kalau seperti ini nggak boleh. Jadi harus ada dana sendiri untuk hadiah yang bukan dari peserta. Kalau misalnya peserta bayar untuk snack boleh, peserta bayar untuk kaos boleh. Tapi ketika peserta itu membayar sejumlah uang dan uangnya itu dikumpulkan untuk membeli hadiah, tidak boleh. Terus hadiah harus dari orang lain. Ya, sponsor boleh. Misalnya ada sponsor memberikan door prize. Nah, misalnya sepeda ontel. Nah, itu boleh. Jadi di peringatan Agustusan itu seperti misalnya jalan sehat, kemudian senam bersama, goes itu, kalau iuran peserta untuk menjadi hadiah tidak boleh. Tapi kalau kembalinya kepada semua peserta boleh. Seperti misalnya membayar 25.000 dapat kaos, dapat minum, dapat snack, itu boleh. Itu diperbolehkan. Tapi kalau semua iuran itu dibelikan hadiah, kemudian ada yang dapat dan ada yang enggak dapat, nah ini menjadi bentuk judi, maka tidak boleh. Nih, paham ya? Nah, begini. Ya? Ya, itu berarti kita hanya membeli apa yang ada pada kita. Jadi kita membeli itu kembalinya kepada diri kita. Seperti misalnya membeli kaos, membeli snack gitu. Kalau kita nggak tahu itu hadiahnya dari iuran kita atau tidak, sebenarnya bisa dihitung. Misalnya kita membayar 25.000. Kira-kira kaos 25.000 itu dapat enggak?
nek dapat yang semprowong sing ndak patut dipakai. Kan ada itu yang tipis semprowong itu kan ada. Tapi kalau misalnya kaosnya bagus, kira-kira itu seharga dengan iuran masih ditambah dengan makan, kemungkinan besar iuran dari peserta itu bukan dijadikan hadiah, tapi hadiahnya dari sponsor. Tapi kalau misalnya di kampung-kampung bayar nggak dapat kaos dan itu jadi hadiah, kemudian nanti diundi, ya itu nggak boleh. Karena itu seperti bentuk judi. Pokoknya setiap permainan atau perlombaan yang di situ ada taruhannya atau di situ ada undiannya, untung-untungan, nah itu namanya judi. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, permainan atau perlombaan yang melalaikan kewajiban. Tadi sudah kita singgung bahwasannya permainan itu menjadi haram. Sebenarnya permainan itu halal, tapi ketika permainan itu menyebabkan meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban kepada orang tua, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan mencari nafkah, maka itu menjadi nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mengikuti permainan itu, nggak boleh mengikuti perlombaan itu apabila dengan permainan atau perlombaan itu kemudian meninggalkan sholat. Dengan permainan atau perlombaan itu kemudian meninggalkan kewajiban kepada orang tua. Misalnya kita punya orang tua yang sudah nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Orang tua harus diberi sarapan. Orang tua harus diberi atau dibuatkan makanan untuk makan siang, makan malam, harus disiapkan. Tapi pada hari itu orang tua tidak mendapatkan pelayanan karena kita sedang lomba. Maka hal itu menjadi salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi bagaimana kita itu mengikuti perlombaan atau pertandingan itu jangan sampai melewati waktu sholat, jangan sampai kita kemudian meninggalkan sholat. Apalagi kalau di situ nanti ada babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Wah, ini harus selalu ditunggu sampai nggak berani untuk meninggalkan arena untuk sholat. Nah, seperti itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, ini bentuk perlombaan dan permainan yang terlarang, yaitu permainan atau perlombaan yang membuka aurat atau ikhtilat campur baur laki perempuan. Contoh, lomba joget. Ada nggih? Lomba berpasangan laki perempuan yang bukan mahram. Misalnya kita pakai bola, mending nek pelombongan. Bola kecil di sini laki perempuan. Ada atau itu? Ada yang pakai berhimpitan tapi dikasih ya jarak balon. Untuk lucu-lucuan. Padahal ini enggak boleh. Kalau suami istri boleh enggak? Boleh. Boleh atau enggak? Karena ini menontonkan kemesraan suami istri di hadapan orang banyak. Ya nek nang omah
nang kamare dhewe monggo. Tapi ini ditonton oleh orang banyak. Ya. Membuka aurat, bercampur laki perempuan. Lomba menggendong istri. Istrinya sendiri bukan istri tangga. Ini kira-kira ketika wanita digendong, dilihat orang banyak lihat apanya? Iya, lihat orangnya bagian kepalanya atau bagian punggungnya atau bagian bokongnya. Jadi aurat itu bukan hanya bagian yang terbuka. Itu ada kemungkinan misalnya istri digendong itu celana atau rok yang dipakai. Celananya kira-kira melotrok. Ya bener, atas pakai jilbab, bawah pakai celana. Tapi celana dalamnya kelihatan enggak? Bisa jadi. Kalau misalnya tertutup, tapi lekuk tubuhnya kan terus tampak. Nah, jadi seperti ini. Terus nanti juga menimbulkan fitnah. Oh, ternyata yang perempuan masih gesit, yang laki udah loyo. Nah, ini jadi godaan yang sangat besar. Jadi hal seperti itu harus dihindari. Kemudian permainan yang mengharuskan bersentuhan tangan atau bersentuhan anggota badan yang lain, ini juga tidak boleh. Perlombaan yang mengharuskan membuka aurat, apalagi ini kalau misalnya aurat wanita itu apa tuh aurat wanita? Ya. Kalau pas ngaji kita bisa bilang ini dan ini. Kalau pas ngaji, kalau pas lomba enggak apa-apa lah, kan biasa tampak. Ya. Terus jadi seperti itu. Itu yang laki-laki. Sekarang nggak usah bicara soal laki-laki, soal perempuan. Yang laki-laki itu auratnya dari mana sampai mana? Dari lutut sampai pusar. Yang pakai celana pendek di bawah pusar, di atas lutut sedikit atau banyak? Yang bertelanjang dada? Iya. Jadi itu perbuatan yang dilarang karena membuka aurat. Sekali lagi, yang namanya aurat itu bukan hanya terbuka saja, tapi lekuk tubuh pun itu sebenarnya aurat. Kemudian yang keempat, permainan yang mengandung penghinaan. Meskipun ini untuk lucu-lucuan, karena ada bentuk-bentuk permainan itu yang mempermalukan peserta yang lain. Contoh, ini ketika lomba saling ejek, tim ini dengan tim sana saling mengejek. Biasa atau itu? Perlombaan pertandingan tim satu dengan tim yang lain saling mengejek atau diolok-olok oleh peserta atau diolok-olok oleh penonton. Kemudian misalnya dalam satu pertandingan yang kalah dicoret, nggak boleh. Baik itu misalnya pakai kapur, pakai lumpur, pakai spidol. Kalau kalah coret, kalau kalah coret, atau yang kalah gebuk galon. Itu kan penghinaan itu. Ya, penghinaan. Jadi hal-hal yang menghinakan seseorang itu
tidak boleh. Ya misalnya saya sama Pak Slamet lomba, dilalai Pak Slamet sing kalah. Ndak cegel arep gebuk galon, dung dijenggung kayak gitu. Hanya terjadi pada 17 Agustus. Maksudnya dalam perayaan Agustusan. Kalau kita gilain waktu, ojo meneh kok jenggung, ngemek pun nggak berani kok. Tapi karena ini dalam perlombaan, artinya anak muda dengan orang tua itu terus jadi nggak ada sopan santun. Ya karena ini apa menjadi bentuk penghinaan yang seperti itu tidak boleh. Kemudian misalnya apa? Peserta yang kalah dilempari dengan barang-barang atau benda-benda yang kotor. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, atau seperti apa ya? Ya pembulian atau diolok-olok gitu loh. Diolok-olok supaya jadi bahan tertawaan. Itu nggak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian yang kelima, permainan atau perlombaan yang mengandung bahaya besar. Dasarnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dororo wa la diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Contoh misalnya balapan liar. Balapan liar itu kan ada orang-orang yang misalnya di Ngepal itu biasa itu sering balapan liar. Atau kalau di kampung di malam hari balap liar mumpung sepi. Ya belum tentu kan itu jalan umum. Bisa jadi dianggapnya sepi ternyata ada orang lewat. Terus yang namanya balapan liar itu nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sepatu, nggak pakai sarung tangan. Malah terkadang dalam balapan liar itu ada tantangan ekstrim. Tidak boleh pakai rem. Wadah ini balapan liar model kayak gitu, nggak boleh pakai rem. Ada. Nah, ini yang membahayakan seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian perang petasan. Kalau zaman dulu banyak ini perang petasan. Itu juga nggak boleh. Perang sarung, perang bantal tidak membahayakan, boleh. Ya. Tapi kalau perang petasan itu membahayakan, nggak boleh. Kemudian pertarungan yang sengaja mempertaruhkan nyawa. Ya jelas ini nggak boleh. Alhamdulillah kalau di tempat kita nggak ada. Tapi ada dalam bentuk lain, yaitu kuat-kuatan mabuk. Banyak orang yang mabuk itu dengan kuat-kuatan. Jadi nggak cuma dengan minuman yang memabukkan, tapi dicampur dengan misalnya obat-obatan atau zat-zat yang lain. Kemarin baru saja terjadi di Paremono. Nah, itu karena merasa dirinya kuat. Ayo kuat-kuatan, siapa yang paling kuat mabuk? Tapi ya orang yang melihat itu masih nggak tega. Ketika mereka sekarat, ya dibawa ke rumah sakit.
Tapi ya ada, ayo wis ben wae pancen karepe mati kok. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang keenam, perlombaan atau permainan yang mengandung maksiat. Misalnya permainan atau perlombaan yang disertai musik yang haram. Musik yang haram itu yang seperti apa tuh? Musik yang mendayu-dayu atau musik yang berhentak-hentak. Jadi yang di satu sisi mendayu-dayu, di sisi lain yang menghentak-hentak, yang kemudian menjadikan orang itu bergoyang, orang ngibing, orang itu senggol-senggolan, dan bisa jadi di situ berkumpul di situ minuman keras. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi pertengkaran. Misalnya ini ya dangdut atau ya apa? Ya namanya juga koplo macam-macam. Biasanya di situ nanti ada orang yang mabuk. Nanti ketika terjadi senggolan jadi tawuran. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi adanya minuman keras, adanya narkoba, dan biasanya nanti ketika ada musik akan diiringi dengan tarian erotis. Ini nggak boleh, tarian erotis. Terus kalau melihat bagaimana? Bukan kita yang nari, kita cuma lihat. Kira-kira bayangan kita melihat orang yang menari erotis niku kaya apa? Ini juga tidak boleh, meskipun hanya menonton. Nah, terus yang ketujuh, permainan atau perlombaan yang menyerupai ritual agama lain. Ini tidak boleh. Permainan atau perlombaan yang menjadi bagian dari ritual ibadah agama lain tidak boleh diikuti sebagai bentuk partisipasi keagamaan. Meskipun permainannya itu pada asalnya boleh, pada asalnya halal. Contoh, dalam rangka Waisak, terus ada lomba maraton, atau dalam rangka Natal ada goes, dalam rangka sing mboten nonton nyepi, karena nyepi kan ya menyendiri. Nah, bermain atau mengikuti perlombaan dalam rangka ritual agama lain itu tidak boleh. Dan ini adalah aturan agama. Kenapa? Karena berarti kita menyemarakkan ritual agama lain. Itu tidak diperbolehkan. Lalu perlombaan yang dianjurkan seperti apa? Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Yang dianjurkan seperti apa? Perlombaan atau permainan yang dianjurkan di dalam agama Islam itu seperti memanah. Bahkan memanah itu termasuk ibadah sunnah. Dan jangan dikaitkan, oh kalau orang memanah itu berarti belajar jadi teroris. Bukan. Memanah itu latihan konsentrasi, latihan fokus, dan juga rileks. Karena ketika orang itu kaku, nggak akan jadi. Nah, ini bentuk panahan olahraga belum umum, tapi sekarang sudah mulai ada bidang olahraga tersebut menjadi bentuk di dalam perlombaan, di KONI juga ada. Kemudian prestasi-prestasi sekolah melalui
olahraga panahan itu juga diakui. Kemudian berkuda, ya, berkuda ini juga olahraga yang dianjurkan. Kemudian lomba lari itu juga dianjurkan. Nabi itu sering berlomba lari dengan istrinya. Kemudian ini berenang, ya renang. Tapi renang kan membuka aurat, ya nggak harus membuka aurat. Boleh ada pakaian khusus renang itu boleh. Pakaian khusus renang atau misalnya kita kontak, misalnya di dekat sini Mudal, kita kontak untuk hari tertentu, jam tertentu ditutup khusus untuk wanita. Dan alhamdulillah di Mudal itu sudah ada pada hari Selasa kalau nggak salah, Selasa dan Sabtu. Nah itu tidak boleh masuk kecuali perempuan. Dan ini juga kita sedang melobi di Tempuran. Alhamdulillah di Tempuran pemandian air panas itu juga sekarang baru akan dibangun kolam renang yang khusus wanita. Nah, ini yang di Banyuasin itu ada, kemudian di Lintang Park itu juga ada. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa untuk berenang, ya di pemandian air hangat. Ya. Kemudian termasuk di dalam perlombaan yang diperbolehkan atau dianjurkan malahan. Ini seperti lomba hafalan Al-Quran, kemudian lomba azan, lomba wudhu, cerdas cermat, ilmu agama, kemudian karya ilmiah. Terus yang di masyarakat umum misalnya lomba kebersihan. Kalau kebersihan kampung biasanya ini jadi aktivitas warga yang sangat bagus. Misal lomba antar RT umpama, lomba kebersihan antar RT. Atau lomba antar keluarga juga bisa, antar rumah itu juga bisa. Jadi kita bisa kreatif kok. Bagaimana bentuk perlombaan atau permainan yang itu bermanfaat. Kemudian olahraga tetap juga dibolehkan sepanjang itu menjaga batasan-batasan syariat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembahasan tentang lomba dan permainan itu menjadi perhatian dari para ulama, dan di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan di dalam bab tersendiri, yaitu misalnya pada kitab Fathul Qorib itu ada dalam bab perlombaan dan memanah. Kemudian di kitab-kitab fikih lain masalah permainan ini juga dibahas oleh para ulama kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, satu permainan atau perlombaan itu menjadi haram apabila mengandung salah satu unsur. Yang pertama, judi atau taruhan, jelas ini menjadi tidak boleh. Atau yang kedua, melalaikan kewajiban agama hanya karena bermain, hanya karena berlomba, kemudian tidak sholat, ini juga tidak boleh. Atau yang ketiga, permainan atau perlombaan yang membuka aurat, ini juga tidak boleh. Kemudian atau yang keempat, kalau mengandung ikhtilat atau campur antara laki dan perempuan yang bukan mahram, ini tidak boleh. Kemudian atau yang kelima, yaitu penghinaan atau perundungan. Jadi permainan yang mengandung menghina orang lain atau menghina kelompok lain itu tidak boleh.
Kemudian atau yang keenam adalah membahayakan jiwa atau tubuh, beresiko besar, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketujuh yaitu mengandung kemaksiatan, atau yang kedelapan tadi menjadi bagian dari ritual agama lain. Nah, itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai penutup kita sampaikan beberapa daftar jenis perlombaan atau permainan ditinjau dari kaidah fikih, apakah ini boleh atau tidak. Yang pertama, balap karung. Agustusan mesti ada balap karung. Mana yang enggak ada balap karungnya? Kelihatannya ada balap karung. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, selama menutup aurat, tidak melalaikan sholat, tidak ada taruhan, dan tidak membahayakan. Balap karung biasanya lompat-lompat, tapi ada yang lari-lari. Terus sekarang ada yang dikasih helm kemudian jalan duduk. Nah, itu boleh, yang seperti itu boleh. Kemudian tarik tambang itu juga boleh. Nah, asalkan tidak bercampur baur, tidak membuka aurat, dan aman. Nah, maksudnya gimana nih? Misalnya ini campur baur, tim satu dengan tim yang lain, di sini ada lagi perempuan. Laki-laki ya laki-laki semua, perempuan semua. Terus dibuat seaman mungkin. Nah, itu. Terus yang ketiga, lari estafet. Lari estafet ini juga boleh, seperti olahraga pada umumnya. Terus yang keempat, ini kalau di tempat saya sudah dilarang makan kerupuk. Makan kerupuk. Kalau makan kerupuk boleh, makan kerupuk itu boleh. Tapi lomba makan kerupuk itu yang nggak boleh. Karena ketika melaksanakan lomba makan kerupuk itu tangannya tidak boleh pegang. Nah, jadi lombanya pakai mulut. Di sekolah diajarkan makan pakai tangan, tangannya tangan kanan. Di rumah pas Agustusan makan sambil berdiri tanpa tangan dan langsung mulut. Baca bismillah atau tidak? Tidak. Yang sejenis dengan makan kerupuk apa? Mengambil koin dari jeruk atau buah atau yang lainnya, yang di situ diolesi tinta, langes. Karena apa? Itu menyia-nyiakan harta, kemudian menghinakan peserta, menyia-nyiakan makanan. Bahkan sekarang ini ada inovasi, tidak terima dengan tangan yang dibondo, tapi kerupuknya diikat dengan kaki. Jadi ketika mau diangkat gini, kakinya turun, nah terus kerupuknya tinggi. Ini untuk lucu-lucuan. Ternyata itu ya nggak boleh. Mosok berkumpul beberapa maksiat itu sudah nggak pakai tangan, sudah langsung dengan mulut, berdiri, menyia-nyiakan makanan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, lomba memasukkan paku ke botol atau pensil. Hukum asalnya boleh,
hukum asalnya. Jika dilakukan dengan adab dan juga jangan bercampur laki perempuan. Angel to niku? Angel. Masalahnya apa? Bayangan kita ketika memasukkan pensil atau paku ke botol niku bayangannya porno nopo biasa-biasa. Biasa ya, biasa. Kalau bapak-bapak melihat ibu-ibu yang memasukkan pensil ke botol, punya bayangan lain napa mboten? Bapak-bapak muda? Nek bapak-bapak tua wis kepikiran mungkin. Kan biasanya diikat di belakang toh. Diikat di belakang. Itu. Yang keenam, lomba kelereng. Boleh. Asalkan tidak memakai paruhan. Jangan membuka aurat. Yang paling favorit ini panjat pinang. Panjat pinang boleh atau tidak? Hukum asalnya ya tergantung. Tergantung gimana? Kalau itu dilaksanakan dengan benar ya ora apa-apa, tapi benar yang bagaimana wong nyatanya? Ini kan pinangnya biasanya pinang aja sudah licin, masih dikasih lemak, gemuk, vaselin, fat, apa namanya? Sabun. Mending kalau sabun. Kalau dikasih gemuk atau fat kan ini jadi kotor. Karena eman-eman kotor, biasanya panjat pinang itu telanjang dada. Betul betul? Ya. Cuma pakai celana pendek. Hah? Oh iya, melotrok, tarik, tidak kan gitu. Ya. Bahkan ada kalau kita lihat di YouTube itu panjat pinang tapi yang melakukan perempuan. Ya, lumayan ada tontonan gratis. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Tadi saya tanya ke yang laki-laki, saya tanya ke ibu-ibu. Kalau melihat bapak-bapak yang panjat pinang kemudian diinjak oleh peserta lain, kata mlotrok, ibu-ibu punya bayangan nopo? Enggak melihat. Enggak melihat ya. Kita bukan bicara kepada ibu-ibu sepuh atau nenek-nenek, tapi pada mamah-mamah muda. Ya. Ini berbahaya. Kemudian dari sisi politik, saya sampaikan bahwa panjat pinang ini berasal dari kolonial Belanda yang dulu dilaksanakan pada setiap tanggal 31 Agustus untuk menghormati Ratu Belanda. Kemudian di atas diberikan hadiah-hadiah, ada beras, ada sembako, seperti itu. Kemudian para centeng-centeng, para pejabat-pejabat Belanda itu duduk manis melihat rakyat Indonesia itu naik di pohon pinang itu dengan susah payah untuk memperebutkan hadiah yang ada di atas. Ya, ini menjadi bahan tertawaan dari penjajah Belanda.
Nah, karena apa? Waktu itu masyarakat kita itu masyarakat yang miskin. Ketika di atas diberi hadiah yang menarik, maka licin bagaimanapun seperti apa, nggak apa-apa. Panjat pinang itu bagi yang tidak mengetahui tekniknya bisa sampai asar, bisa sampai maghrib itu. Karena banyak kegagalan-kegagalan. Ntar dulu, sholat asar dulu, nanggung. Sampai akhirnya nggak sholat asar, ya akhirnya ya udah kalau nggak bisa diperebutkan ya udah nanti dibagi aja, akhirnya kan gitu. Terus tadi yang sampaikan joget balon, nah itu juga tidak boleh dengan berpasangan maksudnya, entah itu pakai balon, entah itu pakai bola kasti, ya berpasangan laki perempuan, nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, karena apa? Itu laki dan perempuan tidak mahramnya, dan itu nanti akan membuka fitnah. Ya, pertama dilapisi balon. Gimana kalau nggak usah dilapisi? Wah, ini berbahaya nanti. Lomba joget itu juga tidak boleh. Karena ketika berjoget, nah itu nanti akan muncul gerakan-gerakan erotis dan juga pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Kemudian adu hewan itu kalau sekedar hanya untuk hiburan itu nggak boleh. Ya adu hewan itu nggak boleh karena nanti menyiksa hewan. Ya menyiksa hewan. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimankumullah, sudah jam 8 dan oh ya mari kalau ada pertanyaan silakan. Penonton itu akhirnya studinya sepak bola gitu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai olahraga tinju gitu. Walaupun ada wasit tetapi kan juga berbahaya. Ya. Ya. Mengenai permainan yang dijadikan arena judi atau taruhan, yang salah adalah yang melakukan judi atau taruhan. Bagi yang bermain sepak bola ya enggak masalah gitu. Yang salah adalah yang berjudi. Kemudian mengenai tinju itu juga termasuk olahraga yang dilarang. Pertama, karena sasaran dari tinju adalah wajah. Sementara seorang muslim tidak boleh melukai atau menampar wajah orang lain. Apalagi ditinju, menampar saja nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan menampar maupun memukul wajah. Sedangkan di dalam tinju poin terbesarnya adalah memukul wajah. Nah itu jadi tidak boleh. Jadi perlombaan yang membahayakan jiwa dan raga itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.